Ampun Bang Jago, sudah kuusahakan maksimal. Tiap hari aku jaga agar jangan sampai gagal. Aku telah hidup sangat berhati-hati. Jangan sampai mengecewakan Tuhan. Dari bangun pagi sampai tidur malam, selalu aku berusaha menyenangkan hati Tuhan. Sudah kupasang gembok di mata, telinga, dan mulutku agar jangan berdosa kepadanya. Aku sudah berupaya keras menjaga keselamatanku agar tidak hilang. Demikianlah paradigma dan nafas antroposentris dalam memenuhi standar Allah yang sempurna itu. Dalam seri Kristosentris episode Solusi Non-Tuntas kali ini, kita akan melihat bagaimana daya upaya manusia tidak akan pernah mampu menyelesaikan problem dosa sampai ke akarnya. Dalam seri Kristosentris, kita akan terus membahas sosok dan peristiwa Perjanjian Lama yang kesemuanya merujuk pada signifikansi Kristus, karena memang Kristuslah sentra seluruh isi Alkitab dan kehidupan umat manusia ini. Dalam episode Solusi Non-Tuntas kali ini, kita akan melihat bagaimana Kristus menyelesaikan secara tuntas dengan mengorbankan dirinya, menggantikan solusi non-tuntas domba korban bakaran di Perjanjian Lama. Kitab Imamat berisi tata cara mempersembahkan berbagai macam korban di kemah suci Musa yang pembangunannya dicatat di kitab Keluaran, yaitu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Korban sajian, grain offering atau mincha, berupa tepung terbaik yang dipersembahkan sebagai ucapan syukur setelah mendapat berkat penyediaan dari Allah. Korban keselamatan atau korban pendamaian, peace offering atau shalem, berupa lembu, domba, atau kambing, dipersembahkan saat antar manusia terikat perdamaian satu sama lain. Korban penebus salah, guilt offering atau asham, berupa domba jantan setara shikal perak untuk menebus kelalaian atau kesalahan yang nggak disengaja. Korban penghapus dosa, sin offering atau qatat, berupa lembu jantan, domba, kambing, burung tekukur, atau tepung, dipersembahkan oleh imam, umat Israel, pemuka atau rakyat jelata yang nggak sengaja melanggar ritual ibadah, dan korban bakaran, burnt offering atau olah, berupa lembu jantan, kambing, domba, burung tekukur atau merpati, bukan anak manusia ya seperti orang Kanaan, dipersembahkan guna pengampunan dan penebusan dosa dan pendamaian manusia dengan Allah. 10 hukum Allah lewat Musa di Gunung Sinai kepada umat Israel dijabarkan menjadi 613 mitzvot atau 1050 perintah dan larangan. Itu mencakup 14 hindarilah, 74 jadilah, 30 janganlah menjadi, 142 marilah, 20 marilah tidak, 14 kenakan, 12 tanggalkan, dan ratusan perintah lainnya yang terangkum dalam hukum kasih kepada Tuhan dan sesama, yang keseluruhannya wajib dilakukan tanpa celah sedikit pun. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Wah, berat sekali tuntutan kepatuhan kepada begitu banyaknya butir hukum itu ya. Ada 3 periode penggalan zaman atau dispensasi Alkitab. 1. Zaman kehendak bebas, yaitu sejak Adam hingga 10 firman.
2. Zaman Taurat, yaitu sejak 10 firman hingga kematian Yesus. 3. Zaman kasih karunia, yaitu sejak kematian Yesus hingga kedatangannya kali kedua, kerajaan 1000 tahun, dan sampai selama-lamanya. Saat kemah suci, orang Israel hidup di penggalan zaman kedua, yaitu periode Taurat di Perjanjian Lama, di mana tingkah laku mereka dihakimi oleh patuh tidaknya mereka kepada seluruh dari 1050 hukum Taurat tadi. Dan jika mereka gagal, upah dosanya adalah maut, kematian, death atau thanatos. Karena manusia tidak bisa lepas dari dosa, maka Allah di zaman itu memberi jalan keluar untuk orang bisa dihapus dosanya sementara, sampai ia berbuat dosa kembali. Maka untuk menghindari konsekuensi dosa, yaitu kematian, orang Israel harus membayar perbuatan dosanya dengan korban bakaran dan korban penghapus dosa tadi. Saat mempersembahkan domba sebagai korban bakaran misalnya, orang yang berdosa membawa domba jantan untuk diperiksa oleh imam. Setelah lulus uji, orang berdosa itu meletakkan telapak tangannya di atas kepala domba tak bercela, disaksikan oleh imam. Saat itu terjadi yang ilahi. Seolah dibaca dari database sorga, dosa orang itu berpindah seluruhnya kepada domba itu. Dan kesucian domba itu berpindah sepenuhnya kepada orang yang berdosa tadi. Terjadi suatu divine exchange atau pertukaran ilahi. Domba yang tadinya tidak bercela itu di hadapan Allah sekarang menjadi domba yang penuh dosa. Sedangkan orang yang tadinya penuh dosa itu di hadapan Allah sekarang menjadi orang yang suci tanpa dosa. Pada korban bakaran kemudian domba yang sudah memikul dosa tadi disembelih. Darahnya disiramkan sekeliling mezbah, dipotong-potong dan dibakar di atas mezbah kayu yang menyala, menjadi korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Sembari orang berdosa tadi melenggang keluar kemah suci menjadi orang yang gak bersalah. Mungkin sang imam melambai sambil berkata kepada orang itu, "Sampai jumpa lagi." Lalu orang tadi kembali ke kehidupan sehari-harinya dan berusaha agar hidupnya bersih dan tidak melanggar perintah-perintah Allah lagi. Namun gak perlu menunggu lama sampai dia jatuh kembali dalam dosa. Sama halnya dengan hampir semua orang Israel lainnya. Beberapa waktu kemudian orang itu datang ke kemah suci menemui imam sambil menuntun seekor domba kembali. Sang imam yang waktu lalu berkata, "Sampai jumpa lagi," bergumam dalam hatinya, "Sudah kuduga sebelumnya, dia pasti akan datang lagi." Begitulah cara orang Israel mengatasi dosanya di zaman dispensasi Taurat. Mereka membentuk suatu siklus tanpa ujung. Dosa, korban, dosa lagi, korban lagi, dan seterusnya. Karena memang di zaman dispensasi Taurat, hanya itulah jalan keluar satu-satunya, yaitu solusi non-tuntas. Apalagi sebagian orang seperti rakyat Saul menyalahgunakan korban bakaran untuk kepentingannya sendiri. Saat melanggar perintah Tuhan atas jarahan orang Amalek waktu itu. Sehingga Samuel sampai harus menegaskan bahwa korban bakaran dan sembelihan kalau tanpa ketaatan itu nggak ada gunanya. Saudara, peristiwa di imamat dalam perjanjian lama ini itu merujuk kepada Kristus. Sebagaimana tema serial kita, Kristosentris. Seluruh isi Alkitab dan kehidupan umat manusia berpusat pada kehidupan dan penebusan Kristus di kayu salib atau Kristosentris. Lalu ia menjelaskan kepada dua murid yang sedang ke Emmaus apa yang tertulis tentang Kristus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Kristus nggak hanya dibatasi di perjanjian baru saja, namun dia itu ada di seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru.
Yesus Kristus adalah anak domba yang dimaksud di imamat itu. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Sebagaimana imam di kemah suci menyatakan korban domba bebas dari celah, Pontius Pilatus juga tidak menemukan salah apapun pada diri Yesus, sehingga ia membasuh tangannya." Sungguh indah jika kita menyampaikan kabar mengenai Kristus yang telah menyelesaikan keselamatan dan baru kabar mengenai manusia yang harus mengerjakan keselamatan itu. Kita hidup dalam penggalan zaman ketiga, yaitu dispensasi kasih karunia, di mana kita nggak perlu lagi mengorbankan domba setiap kali kita melakukan dosa. Yesus telah mati sekali untuk selamanya, untuk menebus dosa-dosa kita. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Yesus telah mempersembahkan dirinya sendiri dengan disalibkan cukup satu kali saja di atas Kalvari sebagai solusi tuntas untuk keberdosaan umat manusia yang membentuk siklus perpetual tanpa ujung itu. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Tiap kali kita gagal, sebenarnya korban Kristus yang once for all itu sudah menebus kegagalan kita. Namun untuk membantu meyakinkan dan menghibur jiwa kita sendiri, maka perlu tujukan pikiran kita kepada salib Kristus, di mana domba korban itu telah disembelih dan telah dibakar untuk menebus dosa kita sekali untuk selamanya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan pembenaran Allah ini menghasilkan jaminan hidup kekal selamanya di sorga. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini dua kalimat kontras yang mengandung tiga komponen yang saling bertolak belakang. Bagi manusia yang berusaha mematuhi hukum dengan kekuatannya sendiri atau mengandalkan kesucian dan kebenarannya sendiri, pada dosanya atau hamartianya itu diterapkan mekanisme upah atau opsonion dan berujung kematian atau thanatos. Namun lihat, pada manusia yang mengandalkan Allah untuk kebenarannya, itu diterapkan mekanisme karunia atau charisma dan menghasilkan kehidupan atau zoe. Hukum legalisme menjalankan suatu pelayanan kematian atau ministry of death. Sedangkan Yesus yang adalah Injil itu sendiri mengerjakan suatu pelayanan kehidupan atau ministry of life. Lalu bagaimana keadaan manusia setelah menerima kasih karunia, sembari dia menunggu kedatangan Yesus kali kedua kelak? Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup.
dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Akhirnya bro and sis, jika Anda telah dibenarkan dan dikuduskan Allah Bapa, serta ditebus dan tinggal permanen di dalam Yesus Kristus, Anda nggak lagi hidup dalam penghukuman, namun dijamin selamat masuk surga. Dan Roh Kudus menolong Anda bertransformasi pembaharuan budi. Dan Roh Kudus itu membantu menghadapi kerasnya tantangan kehidupan ini. Mari terus hidup berpusat kepada Kristus. Sampai kristosentris berikutnya.